di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam jenis lensa center, dimana dari center-center yang saya miliki ya, yang di Anton Medan Store itu ada 4, paling tidak itu ada 4 macam jenis lensa center yang otomatis dia akan berpengaruh kepada karakteristik dari cahaya yang dihasilkan senter itu sendiri. Nah, ini mungkin ada beberapa perbandingan, mungkin nggak terlalu signifikan ya dari ukuran dan sebagainya, tetapi ini lebih ke arah perbandingan karakteristik dari lensa dan cahayanya. Jadi jangan berpikir, oh ini lebih terang ya jelas aja dia lebih besar, dia lebih banyak tenaganya, jadi jangan dibandingkan seperti itu ya. Oke, nah pertama-tama saya mau membahas tentang lensa konvensional ya, center dengan lensa konvensional ya. Di sini saya ambil contoh ini dari center mini ya, Smiling Shark ya, Smiling Shark 702 ya. Ini juga sudah saya sempat ulas di video tentang center mini ya. Nah, kalau yang namanya center konvensional, ini lensanya cuman ya lensa biasa ya, jadi lensa datar ya, biasa, dan kekuatan dari center itu bergantung kepada mirrornya ya, atau refleksi cahayanya ya, yang di belakang itu yang bentuknya seperti cermin itu, dia bergantung pada itu. Bagaimana karakternya, apakah dia sudutnya melebar atau menungkik ke arah dalam, itu cukup berpengaruh kepada senternya itu sendiri. Nah, bagaimana dengan cahayanya? Cahaya dari senter semacam ini ya, senter semacam ini cenderung satu berpengaruh dari refleksi dari ininya sendiri tadi ya, dari mirrornya sendiri, dari cerminnya sendiri, dan kemudian dari ergonomis dari kepala senternya. Bentuk umumnya ya, sinar dari cahaya senter ini akan memiliki kecenderungan dia akan menyebar, sehingga jarak yang dimiliki biasanya tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh, diperkecualikan apabila refleksinya itu bagus. Kalau dengan dom yang bagus, refleksi yang bagus, center-center semacam ini pun juga memiliki jangkauan sinar yang cukup jauh, karena dia biasanya memfokuskan cahaya. Jadi domnya itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya karena lensanya sendiri datar ya. Mari kita coba. Nah, kalian bisa lihat bahwa cahayanya cenderung menyebar, tetapi titik fokusnya karena dari mirror atau refleksinya sendiri cukup bagus, sehingga cahayanya walaupun dia menyebar semacam ini, tetapi dia memiliki titik fokus yang cukup baik, sehingga jangkauannya juga akan jauh lebih jauh. Oke. Nah, lensa jenis kedua adalah lensa konveks atau yang dikenal dengan lensa cembung ya, lensa cembung. Apa bedanya dengan yang zoom? Nanti saya bedakan ya. Lensa konveks ya, sebenarnya zoom dengan lensa konveks biasa itu semua, zoom adalah juga center yang menggunakan lensa konveks. Hanya saja yang membedakan zoom dengan lensa konveks biasa, zoom ini kepalanya bisa maju mundur ya, seperti ini, sehingga dia bisa mendapatkan titik fokus dari cahaya yang dipancarkan oleh led, dan dia tidak bergantung kepada yang namanya reflektor ya, atau cermin ya, reflektornya dia tidak bergantung kepada itu, dia murni bergantung pada lensa. Bedakan dengan yang datar semacam ini ya, dia bergantung kepada reflektor. Semakin bagus reflektornya ya, otomatis lensanya cahayanya akan jauh lebih jauh, jadi menyebar, tetap fokus. Tetapi kalau misalnya zoom ya, itu menggunakan lensa konveks, jadi center yang menggunakan lensa konveks. Nah, ini yang ini adalah fixed konveks, sementara ini yang zoom, karena dia bisa dimaju mundurkan ya.
bisa dimaju mundurkan, sehingga jarak yang bisa didapatkan atau memfokuskan cahayanya itu bisa membuat senter ini jauh, ya, mendapatkan cahaya jangkauan lebih jauh daripada senter pada umumnya. Seperti kalian, kalau saya analogikan adalah seperti laser. Laser itu cahaya yang difokuskan, sehingga jangkauan dari laser itu sangat jauh. Nah, bagaimana karakteristiknya? Ayo kita coba. Nah, ini adalah bentuk dari cahaya, ya, cahaya yang dihasilkan oleh senter yang menggunakan lensa konveks. Dia merata, ya. Kalian lihat lingkarannya ini, cahayanya sama rata. Bandingkan dengan, nah, senter yang menggunakan istilahnya lensa datar, ya, yang menggunakan reflektor, gimana cahayanya merata dan lebih cenderung fokus kepada satu titik di arah tengahnya, karena reflektornya yang cenderung seperti itu. Tetapi kalau lensa konveks, dia membuat cahaya ini betul-betul merata, baik dari bagian pinggir sampai ke bagian tengahnya. Bagaimana dengan senter zoom? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, senter zoom juga memiliki kecenderungan yang sama. Ya, ini contohnya. Dia merata. Akan tetapi, karena lensanya yang tadi kepala senternya bisa dimaju mundurkan, sehingga dia bisa mendapatkan titik fokus. Yang dimana otomatis cahaya dari senter ini akan semakin jauh jangkauannya, karena cahayanya difokuskan kepada satu titik. Bahkan cenderung kalau pada jarak tertentu bentuk atau desain LED-nya itu bisa kelihatan. Kalau di sini mungkin kelihatannya kotak, ya, kotak, kelihatan kotak. Jadi itu yang membedakan, ya. Jadi lensa senter zoom juga adalah senter yang menggunakan lensa konveks. Hanya saja dia kepala senternya bisa dimaju mundurkan. Nah, pengembangan dari senter, ya, kalau ini adalah senter yang menggunakan lensa cembung, pengembangan senter dari senter yang menggunakan lensa datar adalah senter yang menggunakan lensa TIR, jadi total internal reflection. Jadi senter ini datar, ya, ininya kalian bisa lihat datar, tetapi dia didesain, ya, dengan desain tertentu sehingga walaupun dia tidak menggunakan reflektor, cahaya yang dihasilkan itu bisa tetap fokus dan jauh, serta penyebarannya itu bagus. Jadi tetap fokus, menyebar tapi tetap fokus. Bagaimana? Ini coba, ya, kita lihat, ya. Ya, ini adalah LED-nya. Nah, ini lensanya. Bisa kalian lihat di sini. Ini lensa ini datar, ya, datar. Tapi dia memiliki desain tertentu. Ini kalian lihat di dalamnya. Sehingga cahaya, ya, cahaya yang dipancarkan, walaupun senter ini bisa kalian lihat di sini, itu tidak memiliki reflektor, ya, tidak memiliki reflektor. Jangkauan cahayanya, fokusnya cahayanya itu tetap bisa jauh dan menyebar dengan cukup baik. Mari kita coba, ya. Oke, kita coba dulu tanpa reflektor. Ya, menyebar. Oke, kita pasang reflektornya. Kok kita pasang lensanya, ya, bukan reflektornya. Kita pasang lensanya, jadi tanpa reflektor. Kita pasang lensanya. Kamu bisa lihat. Bahwa tengahnya, ya, tetap terfokus, cahaya di sekitarnya itu menyebar dengan baik, ya.
cahaya yang di tengah itu tetap fokus sehingga jarak yang bisa dicapai oleh senter ini juga cukup jauh, nggak kalah dengan senter zoom. Oke. Nah, untuk kegunaannya bagaimana? Ya, memang tergantung ukuran, bentuk dan masing-masing ya. Tinggal tergantung kebutuhan masing-masingnya kalian seperti apa. Oke. Demikian video saya kali ini. Semoga bisa membawa wawasan baru buat kalian untuk memilih senter yang sesuai dengan karakteristik kalian, dengan kantong kalian, dengan kebutuhan kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video yang lain. Bye.